Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengadministrasian tes. Ya, jadi setelah kemarin ya mahasiswa merencanakan tes ya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kisi-kisi. Kemudian setelah kisi-kisi itu di breakdown menjadi butir-butir soal. Ya, langkah berikutnya adalah mengadministrasikan tes. Ya, diantaranya ya saudara yang akan dibahas dalam video ini adalah penyusunan perangkat tes dan pelaksanaan tes. Terkait dengan penyusunan perangkat tes, ya ini ada penyuntingan naskah tes, penggandaan naskah tes. Nah, kita pahami satu persatu ya bagaimana teknis pelaksanaan dari tes ini. Baik. Yang pertama, penyusunan perangkat tes. Apa sih yang harus diperhatikan di dalam penyusunan perangkat tes ini? Nah, yang pertama, saudara, tes bentuk objektif sebaiknya tidak dilaksanakan secara lisan. Ya, nah, ini tentu akan sangat sulit ya bagi siswa di dalam mengikuti. Karena kalau ada yang tertinggal, ya maka dia sudah tertinggal kecuali guru mau mengulangi tes objektif ini. Ya. Nah, mungkin juga ada yang pernah ngalami. Saya pernah ngalami dulu ketika entah itu SD atau SMP begitu ya. Ini ulangan harian, tetapi kok kemudian tesnya disampaikan tes pilihan ganda, gitu ya, tapi disampaikan secara lisan. Nah, ini kan ya menyulitkan siswa di dalam mengikuti. Nah, berikutnya butir tes disusun mulai dari pokok bahasan yang paling awal hingga paling akhir, ya, sehingga tidak sangat acak bab 6 tetapi di dalam soal tes nomornya nomor 1 misalkan. Nah, ini kan tentu logika berpikirnya nanti siswa juga akan kesulitan gitu ya. Nah, tingkat kesukaran soal disusun mulai dari yang paling mudah hingga yang paling susah ya. Berikutnya butir tes yang satu tipe hendaknya dijadikan di dalam satu kelompok ya. Nanti kemudian beda tipe misalkan ya, nomor 1 pilihan ganda A, B, C, D, E, kemudian nomor 2 benar salah, nomor 3 pilihan ganda lagi, nomor 4 mencocokkan gitu ya. Wah, ini kan tentu tidak sistematis begitu ya. Nah, ini harus dijadikan dalam satu kelompok yang satu tipe itu. Nah, yang juga penting adalah petunjuk tes ya yang ditulis dengan jelas ya. Ini saudara. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan terkait dengan penyuntingan naskah tes. Yang pertama, penulisan atau penyusunan butir tes disusun sedemikian rupa sehingga tidak tampak berdesak-desakan. Nah, inilah skill guru di dalam mengoperasionalkan Microsoft Office Word. Nah, ini juga harus harus pinter lah ya, karena kadang saya juga menjumpai ya mahasiswa ngetik ya di Office Word tetapi masih belum rapi gitu loh. Ya, kadang after before-nya tidak di set gitu kan, sehingga spasinya terlalu ya renggang begitu kan, kanan rata kiri tidak di set gitu kan, dan macam-macam. Kadang ada yang ambil simple ya, ada tugas menggunakan ketik gitu ya, ngetiknya pakai HP misalkan. Nah, ini kan ya silahkan gitu ya, besok ya ketika memang sudah profesional, menjadi guru profesional, ya silahkan ya di dalam menyusun instrumen tes ini juga disusun agar rapi gitu ya, tidak tampak berdesak-desakan. Ya. Nah, upayakan juga penyusunan butir tes ini berada dalam halaman yang sama biar nanti tidak membingungkan ya. Misalkan nih soal nomor 7 ya, soalnya di halaman 1 misalkan ya, tetapi pilihan jawabannya ya, pilihan jawaban A, B mungkin di halaman 1, tetapi C, D, E berada di halaman berikutnya. Nah, ini kan tentu atau tersisa 1 ya, katakan di halaman 1 itu soal nomor 7 ABCD, tetapi E-nya berada di halaman berikutnya. Nah, ini kan usahakan tidak begitu ya, usahakan rangkaian itu berada di dalam halaman yang sama ya.
Nah, berikutnya saudara, letakkan wacana yang digunakan sebagai rujukan di atas butir tes yang bersangkutan. Ya, misalkan siswa diminta untuk menganalisis wacana tentang konflik yang terjadi di masyarakat gitu ya, letakkan di atas, bukan di bawah gitu ya. Nah, ini. Nah, juga hindari menyusun kunci jawaban dalam satu pola tertentu. Ya. Wah, nanti siswa yang ngasal gitu ya. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, nomor 3 jawabannya C, nomor 4 jawabannya D, nomor 5 jawabannya E. Begitu diulang terus gitu ya. Nah, ini tentu pola kunci jawaban jangan begitu ya. Tapi coba dibuat lebih acak begitu ya, sehingga kalau ada siswa yang main peruntungan begitu ya tetap salah gitu ya. Nah, ini atau kemudian ya tidak tepat gitu ya. Nah, ini ya saudara yang harus diperhatikan. Nah, langkah berikutnya adalah menggandakan tes ya. Yang harus diperhatikan ya bahwa tes itu terjamin kerahasiaannya ya. Penggandaan naskah soal dan lembar jawab ya diupayakan terpisah gitu ya. Nah, kemudian pengetikan naskah tes harus diperhatikan, diantaranya antar butir tes ya harus tersedia ruang yang cukup ya, sehingga tidak nampak berdesakan ya. Tadi juga sudah saya sampaikan ya. Angka atau huruf yang disediakan di depan alternatif jawaban hendaknya diseragamkan dengan angka huruf pada lembar jawaban ya. Ini juga harus diperhatikan. Ini hal-hal teknis lah ya terkait dengan bagaimana kita melaksanakan tes. Kemudian masih terkait dengan penggandaan naskah tes ya. Pengetikan naskah tes harus diperhatikan ya, diantaranya tipe tes menjodohkan, maka kedua kolom yang berisi tes atau alternatif jawaban harus diletakkan pada halaman yang sama. Oke, tadi juga sudah saya sampaikan gitu ya. Semua wacana, grafik, diagram, gambar yang digunakan sebagai landasan bagi butir tes harus terjamin kejelasannya, keakuratannya, dan keterbacaannya. Ya, yang poin ketiga, naskah soal yang digunakan dalam jumlah banyak harus dijamin kejelasan cetakannya. Nah, ini saudara. Nah, berikutnya kalau hal-hal itu semua sudah terpenuhi, ya tinggal melaksanakan tes, ya tinggal dilaksanakan saja oleh guru, ya di lapangan. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, apakah secara open atau close book, gitu ya? Apakah diumumkan sebelumnya atau dirahasiakan, apakah dilaksanakan secara lisan atau tertulis gitu ya, ataukah tes tindakan atau tes praktek ya, ini juga harus dirancang gitu ya teman-teman mahasiswa. Nah, ini teknis saja terkait dengan bagaimana guru ya melaksanakan tes ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.